Oke, sobat sekalian yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa di subscribe karena banyak ulasan-ulasan pembahasan yang kemudian akan saya tuangkan dalam channel ini. Oke, sobat sekalian, sobat pemuda dan mahasiswa, dan pelajar yang menuju mahasiswa. Jadi di video kali ini saya akan sedikit akan membahas catatan hitam dalam dunia kampus. Catatan hitam dalam dunia kampus tentu ini menjadi permasalahan yang sangat fundamental dalam negeri ini. Kenapa saya katakan menjadi persoalan yang sangat fundamental dalam negeri? Karena para penerus estafet kepemimpinan atau tahta kerajaan kepemimpinan dalam negara itu dilanjutkan oleh para alumnus terbaik universitas, institut, bahkan sekolah tinggi. Catatan hitam dalam dunia kampus tentu harus kita ketahui agar supaya kita tidak masuk dalam lingkaran hitam itu. Karena kenapa? Kampus harusnya menyediakan produk-produk mahasiswa yang berkompeten dan siap bersaing melalui kreativitas dan kemandirian diri mereka sendiri dengan skill yang mereka miliki. Nah, kampus harusnya menjadi sebuah pabrik yang melahirkan produk-produk berkualitas. Jadi kampus yang seharusnya menjadi pabrik yang melahirkan kandidat calon pemimpin yang berkompeten. Nah, ketika kita ingin mengulas sedikit dinamika yang ada dalam dunia kampus, itu saya sangat miris melihatnya. Karena kenapa? Banyak hal-hal yang tidak menopang kualitas daripada mahasiswa itu sendiri. Contoh ya, kampus harusnya menyediakan dosen-dosen yang berkualitas. Kenapa saya bilang harus menyediakan dosen yang berkualitas? Dosen itu seharusnya dia paham tugas dan fungsinya. Kenapa saya katakan dia harus paham tugas dan fungsinya? Karena kebanyakan di lingkup kampus, dosen itu kebanyakan hanya mengisi waktu di kampus. Kenapa saya bilang mengisi waktu? Dia tidak tahu tupoksinya. Kadang mereka hanya datang dan mengajar. Dan ketika ada yang keliru, dia suruh mahasiswa cari sendiri. Seharusnya diberikanlah wejangan ataukah diberikan pemetaan bagaimana caranya untuk menyelesaikan kekeliruan mahasiswa. Dan kadang pula kita mendapatkan dosen yang tidak mau dikritik. Ya, banyak yang terjadi ya, dosen yang tidak mau dikritik oleh mahasiswa. Saya katakan dosen ini tidak tahu diri. Kenapa? Kenapa saya katakan tidak tahu diri? Keputusanmu menjadi seorang dosen, tentu kau harus tahu apa tugas dan tanggung jawabmu. Mahasiswa telah membayar SPP, SPP itu mahasiswa bayar, uangnya itu dihasilkan daripada jerih payah orang tua dengan harapan anaknya berkualitas sehingga dimasukkan di universitas. Sekalian masuk di universitas, dia ingin belajar dan bertanya atas kekeliruan yang dia miliki. Lantas dosennya memberikan nilai merah. Itu tidak rasional sekali. Saya pernah utarakan seperti ini, kalau soal bapak tidak mau dikritik oleh mahasiswa, jangan jadi dosen. Silakan jadi guru SD, guru SMP, SMA. Jangan mengambil keputusan ketika saudara tidak mampu melalui. Dan itu menjadi catatan hitam untuk lingkup kampus. Kemudian yang kedua, itu tadi dalam kelasnya. Kemudian yang kedua, sistem yang ada di kampus itu cenderung hanya untuk mendesain mahasiswa menjadi produk-produk budak yang siap diperintah. Kenapa saya katakan menjadi produk budak yang siap diperintah? Karena di kampus cenderung melalui bingkaian mengedepankan attitude atau etika dalam lingkup kampus.
Balutan attitude itu, etika itu, dia sering gunakan sebagai tameng untuk melindungi ketidaktahuannya. Terkadang dosen menganggap mahasiswa kurang ajar ketika mahasiswa cenderung bertanya yang kritis. Kurang ajarnya di mana? Mahasiswa bertanya hal wajar, Pak. Kenapa mesti dikatakan kurang ajar? Oke. Jadi pada wilayah etika terkadang dijadikan seorang dosen untuk melindungi ketidaktahuannya ataukah melindungi kebodohannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena selayaknya seorang dosen harus lebih pintar dari mahasiswanya, itu selayaknya. Ketika belum bisa memenuhi persyaratan itu harus lebih pintar dari mahasiswa, ya tidak usah dulu jadi dosen, tunda. Kemudian catatan hitam yang ketiga, sistem yang ada di kampus cenderung sangat-sangat otoriter. Kenapa saya katakan sangat otoriter? Contoh lah, mahasiswa yang cerdas diberikan beasiswa dengan beberapa catatan, tidak boleh aksi dan tidak boleh membuat onar. Ingat, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen of change dan social of control. Dan ketika mahasiswa dilarang untuk kuliah, dilarang untuk berdemonstrasi dengan ancaman beasiswa akan dicabut, saya rasa itu sangat tidak relevan, justru akan menggugurkan nilai-nilai dan hakikat daripada porsi mahasiswa itu sendiri. Contoh, ada mahasiswa yang cerdas, memiliki pemikiran dan sumbangsi yang kreatif dan produktif, tapi secara finansial dia tidak memiliki banyak uang untuk membiayai sekolahnya. Makanya dia mendaftar di bidik misi. Setelah masuk di bidik misi, dia harus tunduk dengan sistem karena keterpaksaan. Kenapa saya bilang karena keterpaksaan? Karena ketika pikirannya yang produktif itu harus dikungkung dengan ancaman bahwa kau tidak akan kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah catatan hitam untuk kampus itu sendiri. Kemudian catatan hitam yang kedua, pada persoalan pemberian nilai, dosen terlalu otoriter dalam memberikan nilai. Kenapa saya katakan terlalu otoriter dalam memberikan nilai? Contoh ya, dia mendapati mahasiswa yang kritis. Nah, dia tidak melihat kualitas mahasiswa dalam memberi nilai. Dia hanya melihat siapa mahasiswa yang tunduk kepada saya, siapa mahasiswa yang bisa saya suruh-suruh, dan siapa mahasiswa yang cenderung mengunggulkan saya. Saya rasa sifat dosennya seperti tidak patut untuk dijadikan cerminan, bahkan tidak patut untuk dijadikan sebagai seorang dosen. Karena ketika seperti itu sistemnya, mahasiswa akan cenderung malas belajar. Mereka hanya cenderung untuk mendekati dosen, mengikuti kemauan dosen, tunduk dan patuh terhadap pembodohan yang diberikan oleh dosen. Saya kira itu menjadi juga catatan hitam dalam lingkup kampus. Kemudian yang selanjutnya adalah ketertutupan kampus dalam memberikan informasi terkait penganggaran sarana dan prasarana kampus. Mahasiswa selayaknya mendapatkan sarana dan prasarana kampus yang baik, bukan yang buruk ya. Kenapa saya katakan? Karena mahasiswa sudah membayar SPP. SPP itu digunakan bagaimana memfasilitasi mahasiswa untuk bisa nyaman, aman, tentram, dan bisa lebih enak untuk menerima transformasi ilmu dari dosen ke mahasiswa. Nah, ketertutupan pada wilayah informasi terkait penganggaran sarana dan prasarana cenderung itu menjadikan kampus sebagai lahan bisnis para elit akademisi. Itu jadikan lahan bisnis, dan tentu ini juga menjadi catatan hitam dalam lingkup kampus. Kemudian yang selanjutnya adalah dosen selayaknya memberikan motivasi dan arahan yang baik, bukan justru memberikan motivasi dan arahan yang
justru menumpulkan mahasiswa. Kenapa? Kebanyakan doktrin dosen dalam lingkup kampus itu mengatakan bahwa aksi demonstrasi itu tidak baik. Dia juga mengatakan mahasiswa yang sangat kritis itu tidak baik. Mahasiswa yang terlalu cerdas itu tidak baik. Oke, itu banyak kita dapatkan variannya di kampus. Oke, mungkin cukup sekian. Jadi buat kawan-kawan yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa di subscribe channel saya.